Kisah Khalid bin Walid. Di bawah langit yang membara, gurun Makkah membentang luas dengan hamparan pasir keemasan yang diterpa angin panas. Bukit-bukit tandus dan bebatuan kokoh menjadi saksi bisu atas lahirnya seorang pria yang kelak akan menjadi salah satu jenderal terhebat dalam sejarah Islam, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid lahir dari keluarga Bani Makhzum, salah satu suku Quraisy yang paling dihormati di Makkah. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah seorang pembesar Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Sejak kecil, Khalid dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh disiplin. Ia diajarkan cara bertarung, menunggang kuda, dan menggunakan pedang oleh para prajurit terbaik Bani Makhzum seperti anak-anak Quraisy lainnya. Ia tumbuh dalam budaya perang dan keberanian. Saat beranjak dewasa, Khalid dikenal sebagai salah satu penunggang kuda terbaik di Makkah. Kecepatannya dalam bertempur dan kemampuannya dalam menyusun strategi perang membuatnya dihormati oleh para pejuang Quraisy. Ia sering diutus dalam ekspedisi militer kecil untuk melindungi kafilah dagang Quraisy dari ancaman suku-suku gurun. Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam kekalahan Muslim di Perang Uhud. Saat itu, ia memimpin pasukan berkuda Quraisy dan memanfaatkan kelengahan pasukan Muslim di Bukit Pemanah. Serangannya yang cepat dan terencana berhasil membalikkan keadaan, membuat pasukan Islam yang semula unggul menjadi porak-poranda. Sebagai ahli strategi, Khalid tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasannya dalam membaca medan perang. Ia memahami kelemahan lawan dan memanfaatkannya dengan baik. Keahliannya ini membuatnya menjadi salah satu komandan perang yang paling ditakuti oleh kaum muslimin pada saat itu. Setelah Perang Uhud, Khalid sering ditugaskan untuk menggempur pasukan Muslim dalam berbagai ekspedisi kecil. Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan berkuda yang cepat dan mematikan, selalu berada di garis depan untuk menumpas perlawanan kaum muslimin. Setelah berbagai pertempuran melawan kaum muslimin, terutama setelah Perang Khandaq, Khalid mulai merenungkan kebenaran Islam. Ia melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat tetap teguh dalam keimanan mereka. Meskipun mengalami berbagai tekanan dan penderitaan, Khalid menyaksikan bahwa Islam bukan sekadar ajaran biasa, tetapi sebuah kebenaran yang terus berkembang. Khalid akhirnya menyadari bahwa ia telah berperang melawan kebenaran. Ia merasa terpanggil untuk meninggalkan kebanggaan Quraisy dan mencari jalan menuju Islam dengan penuh tekad. Ia meninggalkan Makkah menuju Madinah bersama dengan Utsman bin Talhah dan Amr bin Al-As, dua tokoh Quraisy lainnya yang juga ingin memeluk Islam. Setibanya di Madinah, Khalid langsung menemui Rasulullah. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui kesalahannya di masa lalu dan menyatakan keimanannya. Rasulullah dengan kelembutan dan kasih sayangnya menerima Khalid dengan tangan terbuka dan menyebutnya sebagai pedang Allah yang terhunus. Perang Mu'tah, ujian pertama sebagai pedang Allah.
Peperangan besar pertama yang melibatkan Khalid setelah masuk Islam adalah Perang Mu'tah. Pasukan Muslim yang berjumlah 3.000 orang harus menghadapi tentara Romawi yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit. 3 panglima utama Muslim, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah, gugur dalam pertempuran. Saat keadaan genting, Khalid mengambil alih komando. Dengan strategi briliannya, ia mengatur ulang pasukan dan mengelabui tentara Romawi, seolah-olah bala bantuan Muslim telah tiba. Dengan taktik ini, ia berhasil menarik pasukan Muslim mundur dengan selamat. Rasulullah kemudian memberikan gelar kehormatan Saifullah Pedang Allah yang terhunus kepada Khalid bin Walid. Penaklukan Makkah tanpa pertumpahan darah. Setelah bertahun-tahun dalam pengasingan di Madinah, kaum muslimin akhirnya kembali ke Makkah. Dalam Fatu Makkah, penaklukan Makkah, Khalid bin Walid ditugaskan memimpin pasukan untuk memasuki kota dari salah satu jalur utama. Ia bergerak dengan penuh ketegasan, namun tanpa menumpahkan darah kecuali dalam bentrokan kecil dengan kelompok Quraisy yang masih ingin melawan. Kemenangan ini menandai berakhirnya kekuasaan kaum musyrikin di Mekah, dan banyak dari mereka akhirnya masuk Islam, termasuk mantan musuh Khalid di medan perang. Perang Hunain menghadapi pasukan Hawazin dan Saqif. Tak lama setelah Fatu Makkah, kaum muslimin menghadapi ancaman dari suku Hawazin dan Saqif dalam perang Hunain. Di awal pertempuran, pasukan muslim sempat terdesak akibat serangan mendadak musuh. Namun, Khalid bin Walid dengan keberaniannya berhasil mengatur ulang pasukan dan membalikkan keadaan. Dengan kepemimpinan Rasulullah dan strategi Khalid, kaum muslimin akhirnya meraih kemenangan besar serta memperoleh banyak harta rampasan perang. Peperangan melawan Kekaisaran Romawi dan Persia. Perang Riddah menumpas pemberontakan di Jazirah Arab. Setelah wafatnya Rasulullah, Jazirah Arab mengalami gejolak besar. Beberapa suku murtad dari Islam dan menolak membayar zakat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Khalid bin Walid untuk menumpas pemberontakan ini dalam Perang Riddah. Khalid memimpin pasukan Muslim dalam serangkaian pertempuran melawan suku-suku yang membangkang, termasuk pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu dari Bani Hanifah. Dengan strategi yang brilian, Khalid berhasil menaklukkan pasukan Musailamah di Perang Yamamah, yang menjadi titik balik stabilitas Islam di Jazirah Arab. Penaklukan Persia. Perang Zat As-Salasil. Setelah menumpas pemberontakan di Arab, Khalid diutus oleh Khalifah Abu Bakar untuk menghadapi Kekaisaran Persia, Sasania. Dalam Perang Zat As-Salasil, pasukan Muslim menghadapi tentara Persia yang jauh lebih besar. Dengan kecerdikan strategi perang, Khalid menggunakan taktik serangan cepat dan memecah pasukan musuh menjadi kelompok-kelompok kecil sebelum menghancurkan mereka satu persatu. Kemenangan ini menjadi awal dari runtuhnya kekuatan Persia di wilayah Irak. Perang Yarmuk menghancurkan Kekaisaran Romawi. Puncak kejayaan Khalid bin Walid dalam jihad terjadi dalam Perang Yarmuk melawan Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium. Pasukan Muslim yang berjumlah sekitar 40.000 harus menghadapi lebih dari 200.000
tentara Romawi. Khalid menyusun strategi cerdas dengan membagi pasukan menjadi beberapa sayap dan mengatur pertahanan di medan berbukit. Ia memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda Muslim untuk menyerang titik lemah pasukan Romawi. Dalam pertempuran sengit yang berlangsung selama 6 hari, pasukan Muslim akhirnya menghancurkan kekuatan Romawi dan menaklukkan Syam. Masa akhir Khalid bin Walid dan warisannya dalam Islam. Setelah kemenangan besar dalam Perang Yarmuk, Khalid bin Walid telah menjadi legenda di dunia Islam. Namun, ketika Khalifah Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, ia membuat keputusan mengejutkan mencopot Khalid dari jabatannya sebagai panglima perang dan menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Meskipun keputusan ini berat, Khalid menerimanya dengan hati yang lapang. Ia tetap bertempur sebagai prajurit biasa tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Baginya, kejayaan Islam lebih penting daripada jabatan dan penghormatan pribadi. Akhir hayat sang pedang Allah. Setelah bertahun-tahun berjuang di medan perang, Khalid bin Walid menghabiskan sisa hidupnya di kota Homs, Suriah. Ia yang tak pernah terkalahkan di medan pertempuran, akhirnya menghadapi takdirnya di atas tempat tidur. Dengan penuh kesedihan, ia berkata, "Aku telah bertempur dalam begitu banyak peperangan, dan tidak ada satu bagian pun dari tubuhku kecuali penuh dengan luka dari pedang, tombak, atau panah. Namun, aku mati di atas tempat tidurku seperti unta tua. Biarlah mata para pengecut tidak dapat tidur." Warisan Khalid bin Walid dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid wafat pada tahun 642 M, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah Islam. Ia dikenang sebagai jenderal tak terkalahkan, seorang pejuang yang ikhlas, dan pedang Allah yang terhunus. Keberaniannya, kecerdasannya dalam strategi militer, serta loyalitasnya terhadap Islam menjadi inspirasi bagi generasi Muslim sepanjang masa. Kisah Khalid bin Walid adalah bukti bahwa keimanan, keberanian, dan pengorbanan dapat mengubah seseorang dari musuh Islam menjadi pahlawan terbesar dalam sejarahnya. Ia tidak hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang teladan dalam kepatuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Semoga kisahnya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu berjuang di jalan kebenaran, apapun rintangannya.